sekarang kita masuk pada sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi ini berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Akuntansi berkembang semakin kompleks, selaras, dan semakin berkembangnya dunia usaha. Akuntansi telah mengembangkan konsep baru dan teknik yang baru untuk memenuhi kebutuhan akan informasi keuangan yang terus meningkat. Tanpa informasi yang akurat dan tepat waktu, banyak keputusan ekonomi dan bisnis yang tertunda dan salah. Nah, catatan-catatan yang tertua yang pernah ditemui adalah pada tahun 3600 sebelum Masehi untuk pembayaran upah di Babilonia, tetapi bukan hanya itu. Hampir semua bangsa memiliki metode untuk mencatat aktivitas perdagangan yang paling sederhana. Nah, untuk pertama sekali, sejarah akuntansi ini pertama sekali ditemukan oleh Luca Pacioli yang menemukan sistem buku berpasangan. Dia mengatakan bahwa akuntansi adalah suatu seni yang mendasarkan pada logika matematik yang sekarang dikenal sebagai pembukuan berpasangan. Di mana di dalam buku tersebut terdapat dua bab yang berjudul De Commutis et Scripturis yang menggambarkan bahwa adanya praktek pembukuan berpasangan yang menyatakan setiap kejadian akan mempengaruhi dua aspek dan membentuk perkiraan berimbang yang sekarang masih kita bawa yang namanya debit kredit, seimbang, balance. Itulah akuntansi menurut Luca Pacioli. Nah, posisi Pacioli sebagai pengajar dulu pada masa itu membuat temuan ini cepat menyebar di Italia dan di sekitarnya. Di samping pedagang Venesia yang berpengaruh kuat sampai ke Eropa, hingga Goethe, seorang ilmuwan Jerman, mengakui bahwa sistem tata buku berpasangan ini baik diterapkan bagi setiap pengusaha. Nah, pada abad 18 sampai dengan abad 19, terjadi yang namanya revolusi industri yang mengubah produksi rumah tangga ke sistem mekanika produksi, yang mengubah skala usaha dan ekonomi yang lebih luas, yang menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk mencatat, menganalisa berbagai bentuk produksi yang lebih luas. Nah, pada tahun 20-an terjadi perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi yang pesat yang menyebabkan akuntansi itu ikut beradaptasi untuk pemanfaatan teknologi komputer. Nah, dengan menggunakan teknologi komputer, sistem akuntansi dan pelaporannya semakin rapi dan teratur, cepat dan akurat, akan tetapi sistem akuntansi berpasangan tidak ditinggalkan. Sampai sekarang tidak ditinggalkan, sistem akuntansi berpasangan itu selalu dibawa-bawa dalam pekerjaan, laporan keuangan, seperti neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, dan lain sebagainya. Nah, sejarah akuntansi ini adalah sangat penting untuk. Nah, setelah kita masuk pada sejarah akuntansi, kita harus mengetahui apa itu yang namanya akuntansi. Sebenarnya akuntansi itu sangat luas artinya. Akuntansi itu merupakan ilmu yang harus diketahui oleh siapapun karena ilmu akuntansi itu sangat berguna bagi usaha-usaha apapun, baik itu berusaha rumah sakit, baik itu usaha peternakan, perkebunan maupun perbankan. Karena di setiap usaha pasti memerlukan yang namanya laporan keuangan. Pasti membuat yang namanya laporan keuangan. Jadi dengan adanya laporan keuangan perusahaan tersebut, jadi otomatis memerlukan yang namanya ilmu akuntansi. Sekarang kita masuk pada pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi itu adalah suatu ilmu pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran. Nah, dari pengertian akuntansi ini kita sudah mengetahui lebih luas artinya, di mana ada pencatatan, di mana ada pengklasifikasian, dan pengikhtisaran. Nah, setelah kita mengetahui pengertian akuntansi, maka muncul namanya siklus akuntansi. Karena dari pengertian ini yaitu pencatatan. Mulai dari pencatatan, apa yang perlu dicatat itu transaksi-transaksi, pengklasifikasian, penggolongan, kemudian pengikhtisaran. Pengikhtisaran ini maksudnya membuat suatu keputusan dari berbagai sumber yang telah diperoleh. Nah, oleh sebab itu,
Dengan adanya pengertian akuntansi, maka muncul yang namanya proses akuntansi atau siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu mulai dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup. Baik, sekarang kita masuk pada pengertian dan penjelasan lengkap siklus akuntansi. Namun sebelum kita masuk ke siklus akuntansinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari akuntansi. Nah, tujuan pokok dari akuntansi itu adalah menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, untuk dapat menghasilkan suatu keputusan atau informasi yang diinginkan, akuntan melakukan serangkaian kegiatan berupa pengumpulan dan pengolahan data. Nah, aktivitas pengumpulan dan pengolahan data akuntansi itu secara sistematik dapat dilakukan selama satu periode akuntansi. Nah, biasanya periode akuntansi itu adalah 1 tahun. Ya, secara umum itu 1 tahun. Biasanya selama 1 tahun itu periode berjalannya. Mulai dari awal tahun sampai akhir tahun, itu 12 bulan. Nah, dalam periode akuntansi itu dikenal yang namanya proses akuntansi atau siklus akuntansi. Jadi dalam pengolahan dan pengumpulan data itulah yang namanya siklusnya, prosesnya, proses akuntansinya untuk mendapatkan suatu keputusan. Nah, sekarang kita masuk pada siklus akuntansinya. Oke, apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi itu adalah proses berjenjang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Nah, rangkaian langkah dimulai itu ketika transaksi terjadi dan diakhiri dengan penyertaannya dalam laporan keuangan. Itulah dari siklus akuntansi. Ya, siklus akuntansi dimulai dari proses transaksi dan diakhiri dengan laporan keuangan. Laporan keuangan itulah tadi yang kita bilang adalah suatu keputusan atau informasi yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Nah, bagaimana bentuk dari suatu siklus akuntansi? Bentuk dari siklus akuntansi seperti ini. Mulai dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, masuk ke jurnal penyesuaian, dan masuk ke laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan kita buat yang namanya jurnal penutup. Nah, kita bahas satu persatu apa itu bukti transaksi. Ya, untuk tahap awalnya adalah bukti transaksi. Bukti transaksi itu adalah proses awal atau proses siklus akuntansi atau seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Jika tidak ada transaksi keuangan, tidak akan ada bukti transaksi yang perlu dilacak. Transaksi dapat mencakup pembayaran utang, setiap pembelian atau akuisisi aset, pendapat penjualan atau biaya apapun yang telah terjadi. Biasanya bukti-bukti transaksi ini adalah terjadi paling awal. Contohnya kan berapa pembelian yang telah habis, berapa perlengkapan yang telah digunakan, berapa penyusutan yang terjadi, maka dibuat yang namanya bukti-bukti transaksi. Nah, setelah bukti transaksi itu masuk ke tahap kedua, yaitu jurnal. Biasanya ini jurnal umum. Apa itu jurnal? Setelah transaksi sudah terjadi dan bukti transaksi sudah tersedia, maka langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal perusahaan dalam urutan kronologis. Perlu diperhatikan mana yang didebit dan mana yang dikredit. Artinya dalam mendebit dan mengkredit akun harus selalu seimbang. Itulah yang namanya jurnal. Ya. Yang tahap ketiga adalah buku besar. Buku besar itu setelah terjadi jurnal, ya. Setelah terjadi jurnal, kemudian kita posting ke dalam buku besar. Di mana buku besar ini adalah ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Contohnya akun perlengkapan, satu buku besarnya. Akun kas, satu buku besarnya, gitu. Jadi terpisah. Jadi
Makanya dibilang di sini semua transaksi ke masing-masing akun itu dapat kita lihat dalam buku besar. Jadi bisa kita mengetahui berapa saldo kas secara keseluruhan, berapa di debit dan berapa di kredit ya. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga, itu neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo ini adalah biasanya pada akhir periode akuntansi, biasanya triwulan, bulan, dan tahunan tergantung pada kebijakan perusahaan. Nah, neraca saldo membuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Ya, neraca saldo ini secara umum itu ringkasan, ya, atau gabungan dari beberapa akun, mulai dari kas sampai ke beban. Oke. Selanjutnya tahap ke 5 itu jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi perusahaan, jurnal penyesuaian itu harus diposting ke akun-akun tertentu pada periode-periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi akrual sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat. Ya, jurnal penyesuaian itu seperti yang kita bahas ke video-video sebelumnya, itu menyesuaikan berapa yang benar-benar terpakai dan berapa yang belum terpakai. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke laporan keuangan. Setelah sudah penyesuaian, kita masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar. Yang ketujuh, jurnal penutup. Pada saat jurnal penutup tersebut diposting semua akun nominal saldonya menjadi 0 dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada awal periode berikutnya. Biasanya jurnal penutup itu dibuat 31 Desember akhir periode. Nah, biasanya akhir periode dibuat jurnal penutup untuk menolkan semua saldo. Ya, saldo. Perlu diingat dalam siklus ini tidak selalu sama alurnya. Ya. Nah, kapan waktu siklus akuntansi itu berlangsung? Siklus akuntansi dimulai dan selesai dalam periode akuntansi. Waktu di mana laporan keuangan itu disusun. Dalam konsep akuntansi, periode akuntansi bervariasi dan bergantung pada berbagai faktor. Namun, jenis periode akuntansi yang paling umum adalah periode tahunan. Selama siklus ini berlangsung, banyak transaksi terjadi dan dicatat pada akhir tahun. Laporan keuangan umumnya disiapkan. Entitas publik wajib menyerahkan laporan keuangan pada tanggal tertentu. Nah, itulah ending atau akhir dari siklus akuntansi itu. Ya, menyediakan laporan keuangan. Oke. Dari penjelasan ini bisa diasumsikan bahwa siklus akuntansi itu adalah seperangkat aturan baku untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian laporan keuangan selama 1 tahun atau selama periode. Jadi siklus akuntansi itu berjalan dari awal tahun selama 12 bulan sampai akhir tahun. Oke. Kemudian, apa itu fungsi akuntansi? Salah satunya itu tolak ukur perusahaan, sistem informasi, pembayaran pajak, pendeteksi penyalahgunaan, penetapan aktivitas perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, kenapa akuntansi itu berfungsi sebagai tolak ukur perusahaan? Karena dalam suatu perusahaan, kita bisa mengetahui kalau perusahaan itu sehat apa tidak dengan melihat laporan keuangannya. Dengan adanya ilmu akuntansi, maka kita bisa menghitung berapa jumlah laba dan
kerugian, berapa jumlah untung dan ruginya suatu perusahaan tersebut. Jadi dengan adanya ilmu akuntansi, kita bisa mengukur apakah perusahaan tersebut sehat apa tidak. Kemudian sistem informasi. Akuntansi sebagai sistem informasi karena dengan adanya ilmu akuntansi, maka perusahaan juga bisa membuat yang namanya laporan keuangan yang digunakan sebagai sumber informasi bagi investor. Kemudian apa itu aktivitas akuntansi? Aktivitas akuntansi itu cuma melakukan sistem pencatatan dan mempersiapkan laporan keuangan. Setelah kita mengetahui fungsi akuntansi dan aktivitasnya, kita harus mengetahui yang namanya jenis-jenis akuntansi. Jenis akuntansi itu ada 9 macam. Yang pertama sekali akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini bertugas untuk menjalankan proses akuntansi sehingga menghasilkan namanya informasi keuangan. Kemudian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini berfungsi untuk menyediakan data dan informasi bagi pengambilan keputusan sesuatu manajemen. Kemudian akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu berfungsi dalam pengendalian biaya, terlebih dalam proses produksi. Kemudian akuntansi pajak. Akuntansi pajak utamanya itu mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan pajak. Kemudian akuntansi pemeriksaan yang sering disebut dengan auditing. Atau bidang akuntansi bekerja pada pemeriksaan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian anggaran. Ya, memfokuskan diri pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa yang akan datang dengan menggunakan data aktual dari masa lalu. Kemudian akuntansi pemerintahan, akuntansi pendidikan, dan akuntansi internasional. Jadi dengan adanya jenis akuntansi ini kita bisa mengetahui bahwa akuntansi itu adalah ilmu yang paling luas. Ilmu yang paling banyak digunakan di berbagai sektor manapun. Pokoknya yang ada usaha tentang uang, tapi menurutku semua usaha memiliki yang namanya uang, proses transaksi, apapun itu usaha. Tetap ada yang namanya uang, dan segala macam. Karena dengan adanya ilmu akuntansi kita bisa mengetahui segala sesuatu yang dalam perusahaan. Seperti manajemennya, berapa biayanya. Kemudian dengan adanya ilmu akuntansi kita juga melakukan yang namanya pemeriksaan. Kita juga bisa mengetahui pajak, berapa anggaran yang perlu dianggarkan dalam suatu usaha. Seperti pemerintahan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, sekilas tentang ilmu akuntansi, semoga bermanfaat. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, hutang, dan modal. Persamaan dasar akuntansi ini digunakan sebagai dasar pencatatan pada suatu sistem akuntansi. Apa fungsi dari persamaan dasar akuntansi? Yaitu untuk mengetahui perubahan kekayaan setiap terjadi transaksi dalam suatu perusahaan. Nah, bentuk rumus dari persamaan dasar akuntansi dapat dituliskan sebagai berikut, di mana aset itu sama dengan utang plus modal. Nah, aset ini sering disebut dengan harta, dan hutang ini sering disebut dengan kewajiban atau likuiditas, dan modal ini sering disebut dengan ekuitas. Jadi aset ini merupakan semua barang atau semua harta yang kita punya. Baik kemarin kita memperolehnya dengan cara minjem duit sama orang lain, maupun dengan cara menggunakan uang kita sendiri. Nah, semua aset yang kita punya, baik itu HP, kulkas, maupun laptop, itu bisa kita peroleh dengan cara meminjam sama orang lain atau menggunakan uang kita sendiri. Dari transaksi inilah muncul yang namanya persamaan dasar akuntansi, di mana aset yang kita punya berpengaruh besar dengan utang kita dan modal yang kita punya. Karena semua aset kita bisa memperolehnya dengan cara utang sama orang lain dan bisa kita menggunakan juga uang kita sendiri. Nah, misalnya kita membeli sebuah mobil. Kita membeli semua mobil itu dengan harga 350 juta, sementara kita DP sebesar 50 juta. Dan kemudian sisanya kita bayar kemudian hari atau kita cicil. Contohnya di sini kita cicil sebanyak 5 kali, yaitu sebesar 60 juta. Namun jumlahnya adalah 300 juta. Nah, otomatis yang 350 juta ini berupa mobil sudah menjadi aset kita.
Sementara yang 50 juta ini merupakan hak kita atau menjadi modal kita atau ekuitas kita. Sementara yang 300 juta ini merupakan suatu kewajiban kita yang harus kita bayar ke depannya atau yang menjadi hutang. Nah, dari transaksi ini muncullah yang namanya persamaan dasar akuntansi, di mana aset ini berpengaruh dengan modal yang kita punya, berpengaruh dengan hutang. Kenapa? Karena kita itu membeli mobil bisa dengan uang kita sendiri, dan bisa juga kita pinjam dari orang lain seperti transaksi ini, yaitu kita beli 350 juta, sementara modal yang kita punya hanya 50 juta, sementara sisanya kita cicil. Nah, dari transaksi ini muncul yang namanya persamaan dasar, yaitu aset sama dengan utang ditambah modal, di mana aset itu mobil, utang kita itu 300 juta lagi, dan modal kita adalah 50 juta. Nah, setelah menghitungnya di sini, di mana aset kita itu 350 juta sama dengan 300 juta hutang kita ditambah dengan 50 juta. Itulah yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk lagi ke contoh soal. Baik, sekarang kita masuk pada contoh persamaan dasar akuntansi, di mana di sini saya telah menyediakan tabel untuk persamaan dasar akuntansi dan juga berupa transaksi yang perlu kita selesaikan. Nah, kembali ke persamaan dasar bahwa aset sama dengan utang ditambah dengan modal atau ekuitas, atau aktiva sama dengan pasiva. Artinya semua harta bisa kita peroleh dari modal kita sendiri dan juga berutang sama orang lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada transaksi-transaksi seperti ini. Oke, pada tanggal 1 Januari, Tuan Ahmad menyetorkan sejumlah uang tunai sebagai modal usaha sebesar 7.500. Maka modal Tuan Ahmad ini bertambah sebesar 7.500 dan uang kas bertambah sebesar 7.500. Nah, kemudian tanggal 5 Januari, Tuan Ahmad ini meminjam uang BRI untuk tambahan modal usahanya sebesar 5.500.000, berarti muncul yang namanya utang. Ya, Tuan Ahmad muncul utangnya pada ini 5.500.000 dan bertambah kas perusahaan sebesar 5.500.000. Maka otomatis 7.500.000 ditambah 5.500.000 itu 13 juta. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tanggal 5 Januari ya. Berarti kita coba lihat ini sama 13 juta, aktifnya 13 juta, dan pasifnya sebesar 13 juta. Nah, kemudian kita lanjut pada transaksi berikutnya. Tanggal 6 Januari, Tuan Ahmad membayar uang sewa tunai untuk sewa gedung sebesar 400.000. Maka otomatis dengan adanya transaksi ini, dia kan membayar secara tunai. Berarti ditariknya uang kasnya sebesar 400.000 untuk membayar sewa gedung, dan modalnya juga berkurang sebesar 400.000. Kan langsung kita buat di sini minus 400.000. Kemudian modalnya juga minus sebesar 400.000. Oke. Maka otomatis 12.600. Kemudian tanggal 7 Januari. Tanggal 7 Januari, membeli perlengkapan sebanyak 2.500.000. Membeli perlengkapan sebesar sebanyak 2.500.000. Maka otomatis dengan adanya ini, membeli perlengkapan berarti berkurangnya uang kas dan bertambah perlengkapan. Nah, berkurangnya uang kas sebesar 2.500.000
dan bertambah perlengkapan sebesar 2.500.000. Modal masih sama. Nah, dari sini kita bisa lihat persamaan dasarnya masih sama, ya. Unik kan? Akuntansi itu memang unik, guys. Kemudian tanggal 9 Januari, membeli secara tunai peralatan sebesar 7 juta. Otomatis sama ya, uang kasnya berkurang untuk membeli peralatan sebesar 7 juta. Dan peralatannya bertambah sebesar 7 juta. Modal sama utang masih sama ya, karena dia secara tunai. Kalau dia membeli secara tunai, berarti modal sama utang tidak ada pengaruhnya, karena dia nggak berutang, guys. Dia dia tunai membayarnya, ya. Dia beli peralatan secara tunai dan dia juga beli perlengkapan secara tunai. Masih sama. Aneh, hartanya masih 12 juta. Utang sama modalnya masih 12 juta. Selanjutnya tanggal 10 Januari. 10 Januari menerima pendapatan jasa pekerjaan yang sudah diselesaikan sebesar 4 juta. Nah, dari transaksi ini dia akan menerima pendapatan, berarti otomatis kasnya bertambah sebesar 4 juta. 4 juta. Dan modalnya juga bertambah karena dia mendapatkan uang pendapatan jasa sebesar 4 juta. Oke, sama kan? 16 juta. Seterusnya tanggal 12 Januari. Tanggal 12 Januari ini, 12 Januari perlengkapan menjadi berkurang karena dipakai sebanyak 1.500.000. Nah, karena perlengkapan ini berkurang, maka otomatis langsung aja berpengaruh sama perlengkapannya, dimana minus perlengkapan berapa? 1.500.000. Dan berpengaruh dengan modal kita berkurang, milik kita tadi. Ini kan modal kan, ekuitas, berarti hak kita berkurang sebesar 1.500.000. Seterusnya tanggal 13 Januari. 13 Januari dibayar gaji karyawan sebesar 200.000. Maka karena dia mau membayar gaji karyawan, berarti otomatis modalnya berkurang dan uang kas juga berkurang. Dia mau membayar gaji, berarti gaji karyawan berapa? 200.000 ya? 200.000 minus ya, minus 200, dan modalnya juga berkurang sebesar 200.000. Nah, kemudian tanggal 15 Januari. Tanggal 15 Januari membayar beban angsuran pinjaman dari bank. Nah, dia tadi meminjam uang kan? Nah, sekarang dia mau bayar pinjaman dari bank sebesar 850.000 dan beban bunganya 74.300 rupiah. Maka dari transaksi itu otomatis utang banknya berkurang sebesar 850.000 dan beban bunganya berpengaruh terhadap modalnya, yaitu 7 ya, minus berkurang ya 74.300 rupiah dan minus 850.000. Dan uang kasnya berkurang. Tanggal 15 Januari nya berkurang, uang kasnya berapa? Ini 850 ditambah 74.000, berarti 924.300. 900 ini minus. Oke, sama. Kemudian tanggal 28 Januari nih, Tuan Ahmad mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 475.000. Dalam akuntansi, keperluan pribadi ini sering disebut dengan prive atau prive. Oke, 475.000, maka otomatis uang kasnya berkurang sebesar 475.000 dan modalnya juga berkurang sebesar
475.000. Maka otomatis total utangnya ini 4.650.000. Modalnya 8.850.700 rupiah. Nah, kasnya 5.500.700 rupiah, perlengkapan 1 juta, dan sisa peralatannya itu 7 juta. Maka jumlah aktiva atau harta yang dia punya itu 13.500.700 rupiah. Dan pasifanya 13.500.700 rupiah. Maka sama, persamaan dasar akuntansinya itu aset sama dengan utang tambah dengan modal. Berarti 13.500.700 rupiah sama dengan jumlah ini. Berarti itulah akuntansi antara balance antara debit dengan kredit. Demikian persamaan dasar akuntansi, semoga dapat. Nah, setelah kita siap belajar tentang persamaan dasar akuntansi, sekarang kita masuk pada perbedaan akuntansi dengan pembukuan. Bedanya akuntansi dan pembukuan sebenarnya itu berbeda, namun semua orang berpikir bahwa akuntansi dan pembukuan itu adalah sama, atau sependapat bahwa akuntansi adalah persamaan kata dari pembukuan. Padahal antara akuntansi dan pembukuan itu memiliki banyak yang namanya perbedaan. Karena pembukuan itu adalah aktivitas pencatatan data, artinya dia berfokus pada pencatatan data saja. Suatu perusahaan dengan suatu cara tertentu. Karena kalau suatu perusahaan itu tergantung dia mau menggunakan pembukuan yang mana. Itu kan suka-suka dia. Tapi secara umumnya itu lebih baik menggunakan yang namanya pencatatan dengan ilmu akuntansi. Nah, seorang pemegang pembukuan mungkin bertanggung jawab terhadap seluruh atau sebagian kecil atau bagian tertentu dari catatan perusahaan. Misalnya catatan perusahaan saja. Nah, itu yang namanya pembukuan. Ya, contohnya kan dia mau mencatat penjualan saja, contohnya kan penjualan saja atau barang masuk aja. Itu dia mencatat pembukuan itu dicatat saja. Nah, sementara akuntansi itu luas, bukan hanya mencatat saja. Dia juga bisa bisa menggabungkan dari penjualan, dari pembelian, dari pengeluaran, dan seterusnya. Nah, jadi sebagian besar pekerjaan pembukuan ini adalah pekerjaan klerikal, kalaupun meningkat dibantu dengan komputer. Itu dia namanya pembukuan. Nah, sedangkan akuntansi itu mementingkan aktivitasnya pada desain sistem pencatatan. Karena akuntansi itu umum, jadi dia mempersiapkan yang namanya laporan keuangan berdasarkan data yang ada dan menginterpretasikan laporan tersebut. Artinya dipublikasikan bisa, karena laporan keuangan itu berguna bagi para investor atau bagi perusahaan. Bisa dilihat. Nah, sementara akuntansi juga seringkali memerlukan pekerjaan pemegang pembukuan. Itu, jadi akuntansi sama pembukuan ini hampir bersaudara. Jadi dia memiliki hubungan sangat erat. Karena akuntansi juga namanya memerlukan pembukuan. Kemudian, pekerjaan akuntan pada tahap awal juga mencakup pembukuan, tetapi selanjutnya harus memiliki pengetahuan lebih banyak dan konsep yang lebih baik dan kemampuan analisis yang lebih tinggi dari pemegang pembukuan. Jadi pembukuan atau tata buku hanya sebagian kecil dari pekerjaan akuntansi. Hanya sebagian kecil. Artinya pembukuan ini hanya dilakukan pada tahap awal aja, pencatatan. Karena pengertian akuntansi itu kan ini kan, akuntansi adalah ilmu pencatatan, seni pencatatan. Jadi pembukuan itu hanya berada pada awal saja. Tapi nanti jangan kita bilang bahwa akuntansi itu nggak berguna bagi pembukuan itu nggak berguna bagi akuntansi. Berguna. Itu adalah tahap awal sekali yang dilakukan oleh para akuntan untuk mencatat suatu transaksi. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan akuntansi dan pembukuan, sekarang kita masuk pada
pengguna informasi keuangan. Artinya, informasi keuangan itu untuk apa? Yang menggunakannya siapa? Untuk siapa? Nah, sekarang kita masuk pada penggunanya. Nah, jika dilihat dari segi hasil kegiatan akuntansi, akuntansi itu didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang menghasilkan yang namanya informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Nah, proses akuntansi itu yaitu hasil dari informasi keuangan berupa laporan keuangan itu sangat diperlukan oleh banyak pihak. Artinya banyak pihak yang berkepentingan. Maka akuntansi itu sering disebut sebagai bahasa bisnis. Nah, semua orang yang berbisnis lebih nyaman dan lebih aman bisnisnya dengan menggunakan yang namanya ilmu-ilmu akuntansi atau pencatatan dengan proses akuntansi. Jadi lebih aman. Ya, oke. Nah, siapa atau apa siapa pihak-pihak pengguna laporan keuangan? Pengguna pihak-pihak laporan keuangan itu ada sekitar 7 ya pengguna laporan keuangan. Yang pertama, kreditor. Siapa kreditor? Kreditor itu adalah orang atau badan yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan untuk berbagai keperluan usaha. Nah, kreditor ini membutuhkan yang namanya informasi untuk menjamin bahwa uang yang dipinjamkannya akan bisa dibayar beserta bunganya. Nah, dalam hal ini, kreditor memerlukan yang namanya informasi. Apa informasi? Informasi itu yaitu seperti besarnya kekayaan perusahaan, seperti fungsi akuntansi tadi ya, ukuran perusahaan itu. Jadi, dia bisa mengukur perusahaan itu dengan besarnya kekayaan perusahaan. Itulah akuntansi tadi. Kalau dia bisa menggunakan ilmu akuntansi, dia bisa mengukur itu. Dia bisa melihat berapa besar kekayaan perusahaan dengan melihat laporan keuangan. Itulah akuntansi. Dengan adanya akuntansi, ada laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan, ada yang namanya uji. Jadi bisa kita melihat dan menilai berapa besarnya kekayaan perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, apa itu informasi yang diperlukan oleh kreditor? Yang kedua, itu kemampuan menghasilkan laba. Nah, dengan adanya laporan keuangan, seorang kreditor dapat melihat yang namanya apa perusahaan tersebut menghasilkan laba atau tidak. Nah, seterusnya, apa informasi yang diperlukan kreditor? Yaitu perbandingan hutang dan total kekayaan. Jadi laporan keuangan nanti bisa dilihatnya bagaimana perbandingan hutang atau dengan total kekayaan. Apa hutang lebih banyak daripada kekayaan atau kekayaan lebih banyak daripada hutangnya. Nah, dengan adanya informasi tersebut, maka kreditor lebih terinspirasi atau termotivasi untuk memberikan pinjaman dana kepada perusahaan. Nah, yang kedua, pengguna laporan keuangan itu pemerintah. Kenapa pemerintah? Pemerintah ini adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan usaha dalam hal-hal yang terkait dengannya, terutama dalam hal memungut pajak. Nah, untuk apa? Kenapa pemerintah bisa ikut campur dengan laporan keuangan perusahaan? Karena pemerintah itu yang ingin tahu berapa laba dari suatu perusahaan, berapa keuntungannya. Nah, dengan dia bisa mengetahui laporan keuangan tersebut, maka dia bisa memungut pajak yang sewajarnya. Ya. Yang ketiga, pengguna laporan keuangan yaitu investor.
Investor yaitu lembaga yang menanamkan uang di dalam suatu perusahaan di masa yang akan datang. Nah, investor ini harus memiliki keyakinan bahwa perusahaan tersebut dapat memberikan penghasilan dalam bentuk laba yang memadai dalam jangka panjang. Artinya, seorang investor bisa menanamkan modal dalam suatu perusahaan setelah dia mengetahui bahwa laporan keuangan itu bagus atau tidak, sehat apa tidak. Jadi, dengan dia melihat bagus apa tidaknya, sebenarnya kalau bagus berarti dia bisa menanamkan modal di situ. Maksudnya dia menanamkan uangnya supaya uangnya itu bisa memperoleh laba di masa yang kedatang nanti. Oke. Sekarang yang keempat, pengguna laporan keuangan itu pemasok atau supplier. Pemasok itu adalah orang atau perusahaan yang menjual berbagai barang kepada perusahaan, mulai dari peralatan kantor, mesin, dan barang-barang lain. Itu menentukan apakah tunai atau kredit. Nah, seorang supplier ini memberikan kredit harus mempunyai keyakinan bahwa kredit yang diberikan akan dapat dibayar sesuai dengan kesepakatan. Nah, kenapa supplier memberikan kredit? Ya kalau dia udah tahu laporan keuangannya bagus, kalau dia tahu perusahaan itu bagus, berarti dia ada niat untuk memberikan kredit. Demi keuntungan juga dia pribadi sendiri. Nah, kalau dia lihat perusahaan itu tidak bagus atau laporan keuangan tersebut tidak bagus atau memiliki kerugian, maka pemasok atau supplier ini tidak memberikan kredit. Kenapa? Karena takutnya nggak bisa dibayar sesuai dengan kesepakatan di masa yang akan datang atau nanti. Oke, pengguna laporan keuangan selanjutnya itu pemilik atau pemegang saham. Pemilik atau pemegang saham ini adalah orang atau lembaga yang telah menanamkan uangnya atas kekayaan dalam perusahaan. Sebagai pemilik harus memperoleh imbalan atas kekayaan yang telah ditanamkan berupa laba dari perusahaan. Pemilik itu orang ya, pemilik itu orang atau lembaga. Dia menanamkan uangnya atas kekayaan dalam perusahaan. Kemudian, yang keenam, siapa pengguna laporan keuangan? Pengguna laporan keuangan selanjutnya yaitu manajemen atau manajer. Siapa itu manajer? Atau siapa itu manajemen? Manajer itu adalah orang yang dipercaya oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan. Biasanya kita kan, setiap perusahaan itu ada manajernya. Jadi, laporan keuangan itu berguna bagi manajer. Kenapa? Karena para manajer itu wajib mengetahui hasil kinerjanya dari informasi keuangan. Maju mundurnya usaha yang dilakukan dapat dilihat dari informasi keuangan. Artinya, manajer itu kan seorang yang dipercaya untuk bisa menjalankan suatu perusahaan. Jadi, dia bisa melihat bahwa pekerjaannya itu bagus apa tidak dengan melihat yang namanya informasi keuangannya. Ya. Jadi dengan adanya informasi keuangan, manajer bisa tahu bahwa pribadinya atau kerja kerasnya berhasil atau tidak. Yang seterusnya, pengguna laporan keuangan itu karyawan. Karyawan. Kenapa karyawan? Siapa karyawan? Nah, karyawan itu adalah orang-orang yang memberikan jasa kepada perusahaan, di mana mereka memperoleh yang namanya upah. Nah, kalau karyawan, biasanya kalau kita bekerja di suatu perusahaan, kalau contohnya perusahaan itu maju terus, atau berkembang terus, atau laporan keuangannya bagus, keuntungannya banyak, maka otomatis karyawan itu kan lebih semangat untuk kerja. Ya, lebih semangat kerja dan bisa memperoleh gaji yang sewajarnya. Bisa memperoleh upah, bahkan ditambah ketika memperoleh namanya keuntungan yang lebih banyak. Jadi dengan adanya laporan keuangan atau dengan dilihat laporan keuangan tersebut bagus, jadi karyawan itu bisa bekerja lebih serius lagi, lebih giat lagi, sehingga dengan adanya laporan keuangan tersebut, karyawan ini bisa semakin semangat.
Nah, dalam kondisi perusahaan, dalam keadaan membaik, tidak jaraknya karyawan untuk meminta kenaikan upah atau bonus. Nah, itu tadi. Maksudnya, kalau perusahaan itu maju atau membaik terus, maka karyawan bisa memperoleh namanya kenaikan upah atau bisa memperoleh bonus, ya. Nah, itulah pengguna-pengguna dari informasi laporan keuangan dalam akuntansi. Laporan keuangan itu berasal dari akuntansi, ya. Maksudnya disusun berdasarkan ilmu akuntansi. Nah, setelah kita mengetahui apa atau siapa pengguna laporan keuangan, sekarang kita masuk pada profesi akuntansi. Nah, profesi akuntansi ini dapat dikelompokkan sebanyak 4 profesi, ya. Nah, secara umum, profesi akuntan dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan atau yang sering disebut dengan swasta, yaitu akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan dan bertugas mempersiapkan informasi keuangan untuk perusahaan di mana bekerja. Seperti tadi, manajernya, kan? Jadi dia bisa mempersiapkan segala informasi keuangan untuk perusahaan di mana dia bekerja. Artinya akuntan. Jadi akuntan perusahaan itu dia. Jadi dia mempersiapkan informasi keuangan untuk perusahaan itu sendiri. Nah, seterusnya akuntan publik 2. Yang nomor 2 ya akuntan publik. Akuntan publik ini itu akuntan ekstern yang memiliki posisi independen dan bekerja untuk berbagai pihak yang membutuhkan jasa mereka dan memeriksa, kemudian menilai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan atau sering disebut apa ya, akuntansi audit. Nah, jadi di akuntan publik ini itu dia posisinya independen dan bekerja untuk berbagai pihak, jadi banyak. Khusus yang membutuhkan jasa mereka, di mana apa yang mereka lakukan itu memeriksa dan menilai apakah laporan keuangan itu wajar apa tidak dalam suatu perusahaan. Nah, seterusnya akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah ini yaitu akuntan yang bekerja untuk kepentingan pemerintah dan berfungsi untuk mengamankan kepentingan pemerintah. Seperti tadi kan, ada itu yang memungut pajak atau menilai atau menghitungnya. Jadi, akuntan pemerintah ini kepentingan pemerintah itu sendiri. Dia tidak ikut campur dengan akuntan-akuntan yang lain. Jadi, profesi akuntansi ini atau akuntan ini punya bidangnya masing-masing. Ada sudah 3 kita bahas, ada akuntan perusahaan, akuntan publik, akuntan pemerintah, dan sekarang selanjutnya akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini adalah akuntan yang mengabdikan dirinya dalam suatu institusi tertentu untuk mendidik menjadi akuntan profesional. Nah, di akuntan pendidik ini, pendidik tahu adalah pendidik kan? Pendidik berarti dididiknya supaya menjadi sesuatu yang berguna. Seperti ini kan? Akuntan pendidik ini mengabdikan dirinya dalam suatu institusi tertentu untuk menjadi akuntan-akuntansi yang profesional. Nah, itulah profesi akuntansi. Ada 4. Akuntansi perusahaan, akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik.
Nah, sekarang setelah kita mengetahui profesi akuntan, sekarang kita masuk pada spesialisasi bidang-bidang akuntansi. Ini juga ada bidang-bidang akuntansinya ya. Beda dengan profesi akuntan tadi. Itu akuntan, ini akuntansi. C-nya jangan ada. Oke. Bidang-bidang akuntansi yang lebih khusus itu dikelompokkan menjadi 9. Ya, 9. Yang pertama, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini, bidang akuntansinya ini berfungsi untuk menyediakan data dan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen. Misalnya, data tentang biaya dalam menentukan harga jual. Itulah fungsi akuntansi manajemen. Nah, seterusnya, akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya, biasanya akuntansi biaya ini akuntansi yang paling ribet ya. Akuntansi menentukan harga jual itu sangat susah kali. Akuntansi biaya ini adalah bidang akuntansi yang berfungsi untuk pengendalian biaya. Pengendalian biaya terlebih dalam proses produksi. Proses produksi dalam akuntansi biaya ini ada banyak metode-metode pencatatan. Ya, harga pokok produksi dan seterusnya. Oke, sekarang 3. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini adalah akuntansi yang bertugas untuk menjalankan proses akuntansi sehingga menghasilkan yang namanya informasi keuangan yang akan digunakan pihak ekstern. Nah, di akuntansi keuangan ini pastinya lebih banyak digunakan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan bertugas untuk menjalankan proses akuntansi sehingga menghasilkan informasi keuangan. Ini lebih nomor satunya ya akuntansi keuangan. Oke. Yang keempat, akuntansi pemeriksaan. Seperti akuntansi publik tadi ya. Akuntansi pemeriksaan itu adalah auditing. Nah, sering disebut audit atau auditing. Artinya bidang akuntansi yang bekerja memeriksa laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Itulah akuntansi audit, memeriksa. Artinya setelah ada laporan keuangan, akuntansi audit ini memeriksa apakah laporan keuangan itu wajar apa tidak, apakah laporan keuangan itu sesuai dengan pencatatan. Nah, seterusnya akuntansi pajak. Akuntansi pajak ini fungsi utamanya untuk mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan pajak. Jadi dia khusus yang terkait pajak itu tugas akuntansi pajak. Tugas akuntansi pajak. Seterusnya, sistem akuntansi. Ada juga sistem akuntansi. Sistem akuntansi ini berhubungan dengan aktivitas mendesain dan mengimplementasikan prosedur dan pengamanan data keuangan perusahaan. Artinya dia punya sistem khusus. Artinya aktivitasnya itu mendesain dan mengimplementasikan prosedur dan pengamanan data keuangan perusahaan. Contohnya laporan keuangan, jadi dia punya sistem tersendiri. Karena tadi aku bilang dalam suatu perusahaan itu punya sistem masing-masing, punya sistem pencatatan masing-masing, tapi tidak lepas dengan prosedur akuntansi yang umum. Nah, seterusnya akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ini adalah bidang akuntansi yang memfokuskan diri pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa yang akan datang dengan menggunakan data aktual dari masa lalu. Tahulah akuntansi anggaran kan? Akuntansi anggaran menganggarkan. Jadi dia berfokus pada
pembuatan rencana perusahaan di masa yang akan datang. Tapi berdasarkan pengalaman masa lalu, maksudnya kan masa lalu begitu suram, jadi dia wajib membuat planning lebih bagus lagi supaya kedepannya perusahaan tidak suram. Oke guys, jadi akuntansi anggaran ini dia fokus pada penganggaran saja, pembuat rencana atau planning kan, biar perusahaan itu tidak mengalami hal yang sama dengan sebelum-sebelumnya. Kayaknya dibuat di sini berdasarkan data aktual dari masa lalu. Nah, seterusnya akuntansi internasional. Akuntansi internasional ini yaitu bidang akuntansi yang memfokuskan diri pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Contohnya perusahaan-perusahaan asing. Jadi dia berfokus pada transaksi internasional. Berfokus pada perusahaan multinasional. Kemudian 9. Akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik ini bidang akuntansi yang mengkhususkan diri pada pencatatan dan pelaporan transaksi dari organisasi pemerintah dan organisasi not-profit lainnya. Di sini akuntansi sektor publik. Jadi akuntansi itu enak. Dia bisa dibagi-bagi di dalam suatu bidang-bidang tertentu. Jadi dia nggak tercampur mana ini mana itu, enggak. Dia satu aja. Jadi kalau akuntansi sektor publik dia fokus pada pelaporan transaksi dari organisasi pemerintah dan organisasi not profit lainnya. Ya, itulah 9 macam bidang-bidang dalam akuntansi. Nah, sekarang kita masuk pada bidang-bidangnya, kita masuk pada asumsi dasar. Asumsi dasar akuntansi ini ada 4, yaitu kesatuan usaha atau economic entity, kontinuitas usaha atau going concern, dan pengguna unit moneter atau monetary unit dan periode waktu time period. Nah, sekarang kita masuk pada kesatuan usaha. Kesatuan usaha ini yaitu suatu perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang terpisah dengan pemiliknya. Dan perusahaan itu dianggap sebagai unit akuntansi yang terpisah dari unit usaha lain. Ketiga, kesatuan usaha. 1. Yang terpisah dengan pemiliknya. Ya, memang gitu kan. Kemudian 2, kontinuitas usaha. Suatu perusahaan dianggap akan terus beroperasi dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi di masa yang akan datang. Itulah asumsinya. Yang ketiga, pengguna unit moneter. Pengguna unit moneter ini, beberapa pencatatan dalam akuntansi harus menggunakan satu unit atau satuan yang lain dalam pencatatannya. Contohnya kan, 500 unit. Nah, itu kan biasanya dalam akuntansi biaya. Oke, akuntansi juga manajemen ada beberapa pencatatan dalam akuntansi harus menggunakan satuan unit atau satuan yang lain dalam pencatatannya. Satuan, tahu kan satuan? Oke. 4. Periode waktu, time period. Periode waktu, proses pelaporan keuangan dilakukan untuk periode tertentu yang memberikan batasan aktivitas dalam waktu tertentu. Contohnya, umur piutang kan, seperti kita bahas pada video-video sebelum-sebelumnya, memiliki periode atau durasi atau jangka waktu, contohnya 1 tahun pembayaran hutang, 5 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Nah, sekian tentang pengantar akuntansi yang saya bahas di sini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Jadi kalau ada yang perlu saran atau komentar, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.